Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Basuki dengan tim 22221111011107, mahasiswa dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari kuliah tamu farmasi industri 2 dari PT Interbat yang diampu oleh Ibu APT Dia Alicia Wulung, S.Fam MSI. Parameter uji kesesuaian sistem boleh melakukan beberapa penyesuaian seperti yang tercantum dalam USB chapter 621 ini. Ada untuk isokratis dan gradien. Masing-masing memiliki kriteria sendiri seperti pergeseran fase gerak yang diperbolehkan, berapa pergeseran komposisi yang diperbolehkan, sehingga masih bisa mengikuti kaidah yang ada di monografi farmakope. Kemudian untuk pemisahan Sokratis sendiri, yakni komposisinya fase gerak yang tidak berubah sepanjang waktu. Konsisten fase geraknya adalah rasio 88-12. Kemudian pemisahan gradien sendiri, yakni komposisi fase gerak yang berubah seiring waktu. Selanjutnya ada tujuan adjustment. Yang pertama ada memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem. Yang kedua ada ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi. Selanjutnya ada kriteria penerimaan disolusi. Dinyatakan sebagai key persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Yang kedua ada umumnya dalam rentan 75-80% bisa dilihat pada monografi dan biasanya dinyatakan dalam nilai Q. Kriteria penerimaan R untuk sediaan cepat larut atau immediate release untuk syarat keberterimaan ada 3 tingkatan. Yang tahap pertama diambil 6 sampel dengan kriteria tiap unit lebih dari sama dengan Q plus 5%. Kemudian untuk tahap 2-nya jumlah sampel yang diambil ada 6. Kriterianya adalah rata-rata 12 unit, S1 dan S2 lebih dari sama dengan Q dan tidak ada unit kurang dari Q minus 15%. Untuk tahap 3-nya jumlah sampel yang diambil ada 12. Kriterianya ada rata-rata 24 unit S1 plus S2 dan S3 lebih besar sama dengan Q. Tidak lebih dari 2 unit kurang dari Q min 15% dan tidak ada unit kurang dari Q min 25%. Kemudian ada kriteria penerimaan pool. Pool sendiri artinya sampel gabungan atau sampel yang dijadikan satu. Misal dari tablet calciferol diukur dalam 6 bejana. Nah, kemudian hasil sampelnya dijadikan satu. Dari kriteria penerimaan pool ini ada 3 tahapan. Yang pertama diambil 6 sampel, rata-rata jumlah terlarut kriterianya rata-rata jumlah terlarut lebih dari sama dengan Q plus 10. Kemudian tahap 2-nya ada yang diambil 6 sampel, kriterianya adalah rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 lebih dari sama dengan Q plus 5%. Kemudian ada tahap 3-nya, sampel yang diambil ada 12, kriterianya adalah rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 plus S3 lebih dari sama dengan Q. Kemudian ada transfer metode analisa. Yang pertama ada comparative testing. Comparative testing sendiri paling sering dilakukan. Misal dari analytical development akan melakukan pengujian dan QC sebagai menerima metode juga akan melakukan pengujian. Hasilnya akan dibandingkan secara statistik sama atau tidak. Jika sama berarti metode sudah bisa dikatakan transfer secara baik. Kemudian comparative testing sendiri paling umum dilakukan juga untuk metode yang telah tervalidasi. Kemudian sampel yang homogen dianalisa oleh SU dan FU. Yang kedua ada co-validation atau bersama. Jadi SU dan RU melakukan validasi bersama. SU sendiri artinya sending unit. Di dalam farmasi Indonesia sendiri, SU
diperankan oleh analytical development yang mengirim metode, dan receiving unit adalah yang menerima, yakni QC, akan melakukan validasi bersama. Bisa bersama melakukan validasi full semua parameter atau bisa juga sebagian. Kemudian co-validation ini dilakukan untuk metode yang belum tervalidasi. Kemudian ada metode analisa revalidasi. Di sini RU mengulang validasi. Kemudian tidak bisa menjamin ekivalensi hasil dari SU dan RU. Kemudian yang keempat ada transfer waiver. Transfer waiver sendiri membuat justifikasi bahwa transfer metode tidak perlu dilakukan tidak perlu dilakukan lagi. Misal, personal sudah membuat antibiotik azitromisin 500 mg, bagian QC juga sudah biasa membuat antibiotik azitromisin 250 mg. Jika secara penetapan kadarnya sama, tidak perlu melakukan transfer metode. Transfer waiver juga digunakan untuk produk existing. Kemudian prosedur analisa yang sudah digunakan, dan juga transfer waiver digunakan apabila personal SU pindah ke R. Selanjutnya ada uji stabilitas. Pada prinsipnya, uji stabilitas menjamin stabilitas produk. Yang kedua ada menjaga spesifikasi produk. Spesifikasi produk di sini mengacu pada FI. Kemudian yang ketiga dikemas dengan bahan kemas tertentu. Jadi sebelumnya sudah ditentukan dikemas dalam kemasan botol, blister, ampul, atau strip. Dan yang keempat disimpan sesuai kondisi yang sudah ditetapkan, seperti pengaturan suhu. Misal bahan tersebut di setting pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius dan seterusnya. Kemudian untuk periode waktu penyimpanannya selama 1, 2, 3 tahun atau seterusnya. Kemudian tujuannya itu adalah pengembangan. Di sini bisa ditujukan untuk membandingkan formula, proses, dan bahan kemas. Kemudian yang kedua ada registrasi. Karena laporan stabilitas adalah dokumen yang dibutuhkan untuk registrasi. Kemudian yang ketiga ada post market. Jika ada komplain dari konsumen, bisa dilihat pada data uji stabilitas sebagai bahan pertimbangan. Post market sendiri bertujuan untuk melindungi dari klaim. Selanjutnya jenis uji stabilitas. Yang pertama, stabilitas dipercepat atau accelerate. Yang kedua, ada stabilitas diperpanjang atau long term. Yang ketiga, ada induced stability. Dan yang keempat, ada stress testing. Nah, yang nomor 1, 2, 3 ini sendiri sering diminta untuk registrasi, syarat untuk registrasi. Selanjutnya ada desain uji stabilitas. Pada saat uji stabilitas harus menentukan yang pertama ada kondisi penyimpanan. Apakah akan dilakukan dengan RH atau tanpa RH, pada suhu berapa, bisa diset pada suhu 25, 30, atau 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada waktu pengujian. Waktu pengujian berapa lama? Bisa di 1, 2, atau 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada pemilihan batch. Batch mana yang akan diuji, apakah skala kecil, menengah, atau skala pilot. Yang keempat ada spesifikasi, dan yang kelima ada parameter uji. Apakah parameter fisik saja atau sudah sampai parameter kimia dan biologi. Kemudian ada kondisi penyimpanan. Yang pertama, Indonesia masuk di zona 4B. Pada umumnya untuk long term sendiri menggunakan suhu 30 derajat Celcius, kemudian accelerate menggunakan suhu 40 derajat Celcius, dan RH 75. Kondisi penyimpanan bisa mengacu pada studi formulasi, yakni studi untuk mengetahui data apa saja yang dibutuhkan, mulai dari aspek kimia, fisika, biologi, sebelum benar-benar mengetahui formulasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk versi penyimpanan juga bisa mengacu pada produk komparator. Uji stabilitas pada umumnya
Produknya disimpan dalam kinematic chamber agar suhunya terjaga, kelembapannya terjaga, dan kualifikasinya harus dilakukan untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan performa yang sesuai dan pemantauan harus dilakukan. Jangan sampai hari ke hari alat tersebut mengalami kelonjakan suhu atau RH tanpa diketahui. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya hasil uji stabilitas akan mengalami bias karena kerusakan klimatik. Selanjutnya ada pemilihan batch. Yang pertama proses formal dan kemasan sama dengan produk komersil. Jadi untuk registrasi memang batch yang digunakan harusnya sesuai dengan produk komersial. Yang kedua ada jumlah batch. Jumlah batch sendiri untuk produk lepas cepat, zat aktif stabil menggunakan 2 batch. Untuk produk lepas lambat atau termodifikasi, zat A atau zat aktif tidak stabil menggunakan 3 batch. Kemudian ada waktu pengujian, ya. Pertama interval pengujian. Tahun pertama tiap 3 bulan, yakni 3, 6, 9, atau 12 bulan. Dan seterusnya, tahun kedua tiap 6 bulan, tahun ketiga, dan seterusnya tahunan. Kemudian ada acuan lama pengujian. Acuan lama pengujian di sini bisa mengacu pada studi preformulasi dan juga bisa dari produk operator. Selanjutnya ada parameter dan spesifikasi. Yang pertama tidak harus sama parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi perlu mempertimbangkan secara ilmiah dalam melakukan uji stabilitas akan menguji apa saja dan berapa spesifikasinya. Yang kedua ada perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Selanjutnya ada in-use stability. Uji stabilitas yang dilakukan pada produk yang setelah dibuka dan tidak langsung habis. Yang pertama, in-use stability diterapkan pada multiple dose produk setelah dibuka atau direkonstitusi. Jumlah batch yang digunakan yakni 2 batch. Kemudian untuk minimal interval pengujiannya pada awal digunakan 2 batch dan pada akhir digunakan 1 batch yakni menjelang expired. Jadi pada intinya pada saat registrasi industri farmasi harus memiliki data 1 batch yakni data in-use stability pada saat di awal dan di akhir masa stabilitas. Misalnya, industri farmasi mengklaim expired date 24 bulan, maka harus memiliki data in-use stability 0 di awal dan menjelang expired date, menjelang 24 bulan. Selanjutnya ada stress testing. Umumnya dilakukan pada waktu pengembangan, jadi diberikan kondisi-kondisi ekstrim seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Contohnya ada freeze throw testing. Yang kedua ada contohnya photostability testing. Pada photostability testing ini sendiri harus membandingkan spektra bahan dan spektra sumber cahaya. Ketika terjadi overlap, maka terlihat tanda bahwasannya bahan akan rusak jika terkena sumber cahaya. Selanjutnya ada uji bioavailabilitas dan uji bioekivalensi. Bioekivalensi sendiri yang pertama ada ekivalensi farmasetik, yakni meniru sama persis mulai dari bentuk garam, kekuatan, sampai sama dalam bentuk sediaan atau alternatif farmasetik, sampai sama dalam bentuk sediaan. Kemudian ada alternatif farmasetik jika membuat obat kopi atau misal berbeda bentuk tablet. Kemudian membuat kapsul dan berbeda bentuk garam tetapi senyawa aktifnya sama. Bioequivalence juga pada pemberian dengan dosis molar yang sama. Menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek yang sama. Selanjutnya ada bioavailabilitas. Yang pertama kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari
produk obat tersedia di tempat kerja. Selanjutnya ada uji ekivalensi. Setiap industri farmasi membuat tiruan harus membuktikan bahwa obat kopi sebanding atau ekivalen terhadap obat yang ditiru atau obat komparatornya. Dan uji yang dilakukan ada dua, yakni in vivo yang menggunakan subjek manusia. Karena menggunakan subjek manusia bisa menggunakan uji farmakokinetik, farmakodinamik, dan terakhir dengan uji klinik. Kemudian in vitro. In vitro sendiri menggunakan alat disolusi yang pada umumnya disebut uji disolusi sebanding. Kemudian kapan biowafer digunakan berdasarkan potensi kriteria bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Kemudian produsen dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien sama. Zat aktif sangat poten memiliki jenis dan jumlah eksipien yang sama, fungsi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain persisa. Kemudian ada lolos uji pH. Jadi bahan aktif 10 mg, eksipien 190 mg, sehingga bobot tablet 200 mg, dan tablet tersebut lolos uji BE, dan jika akan dibuat tablet separuhnya, maka ada 3 alternatif yang dapat dibuat, sehingga tablet yang dibuat tidak perlu uji BE lagi. Cukup melakukan uji disolusi terbanding antara tablet 5 mg ke tablet 10 mg yang lolos uji BE. Ada 3 skenario yang perlu. Yang pertama jadi membuat bobot eksipien separuh sehingga bobot tablet juga separuh. Kemudian yang kedua, jumlah eksipiennya sama sehingga bobot tabletnya berubah. Kemudian yang ketiga, bobot tabletnya sama untuk eksipiennya ditambah misalkan pengisinya sesuai dengan kompensasi selisih. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan uji bioequivalency. Pembuatan protokol terlebih dahulu, kemudian protokol tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya diberikan ke BPOM dan Komisi Etik. Kenapa ke Komisi Etik? Karena uji di sini melibatkan subjek manusia. Kemudian setelah disetujui, pihak ketiga akan melakukan pemilihan sukarelawan, kemudian akan dilakukan pemberian obat dan pengambilan sampel darah secara periodik. Sampel darah kemudian dilakukan analisa dan selanjutnya akan dilakukan kode breaking. Terakhir laporan uji bioequivalensi karena laporan ini dibutuhkan untuk registrasi. Selanjutnya ada kriteria bioequivalensi, dua parameter AUC dan Cmax dinyatakan bioequivalensi bila rasio nilai rata-rata geometrik AUC dan Cmax sama dengan kurang dari 1. Kemudian untuk confidence intervalnya 80% sampai 125%. Untuk obat ujinya, kriteria obat uji yang digunakan untuk uji bioequivalensi diproduksi pada fasilitas CPOB. Batch yang digunakan harus sama dengan batch uji disolusi terbanding, identik dengan produk komersil. Besar batch sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit. Soalnya ada obat komparator. Pemilihan batch sangat penting. Acuan sama dengan batch uji disolusi terbanding. Kemudian perbedaan kadar kurang dari 5%. Masuk kriteria, kemudian memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat kopi yang terbukti bioekvivalen dengan obat inovator, termasuk dalam daftar perkualifikasi WHO. Saja ada uji disolusi terbanding, mengambil sampel pada beberapa titik waktu, kemudian melakukan profil disolusi antara produk komparator dan produk uji, kemudian dibandingkan. Tujuannya untuk memprediksi pendekan bahwa produk sesuai ekspektasi atau tidak. Kemudian untuk kepentingan dokumen registrasi, kemudian digunakan untuk produk biowafer. Kalau biowafer sendiri uji disolusi terbagi antara produk yang sudah lulus uji PE dan produk yang setengah dosis atau produknya yang dibuat dengan dosis yang berbeda. Bagaimana mengatakan profil disolusi sama dengan cara menghitung similarity factor atau F2. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.